Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmil Salisti dari Prodi Pendidikan IPS semester 3 Fakultas Ilmu Tarbiyah Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih bahasa itu, bagaimana bahasa bisa tercipta, lalu sejarah dari bahasa-bahasa yang ada di daerah kita, dan unsur-unsur bahasa. Langsung saja. Jadi bahasa itu adalah sebuah lambang bumi yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dan dalam hal ini bisa diartikan bahwa bahasa merupakan sebuah perjanjian yang disepakati satu sama lain sebagai alat komunikasi yang sangat dibutuhkan agar kita dapat saling berinteraksi. Bukan hanya itu, jadi bahasa merupakan sebuah alat untuk berekspresi yang merupakan produk budaya, dalam artian merupakan unsur kebudayaan yang tidak terlepas dari konteks sosial budaya. Selanjutnya, bagaimana sih bahasa itu bisa tercipta? Nah, di sepanjang sejarah, penemuan bahasa dianggap sebagai penemuan yang paling terbesar oleh manusia. Karena apa? Kemungkinan zaman dahulu menjadi sebuah alat untuk nenek moyang kita dalam berkomunikasi, baik berupa ngobrol, bercerita, bahkan sampai bekerja sama. Dengan apa ya? Dengan bahasa tadi. Walaupun dahulu mungkin bisa dibilang bahasa yang benar-benar sangat sederhana. Bisa dikatakan sih dengan syarat seperti itu. Akhirnya dari sanalah ditemukannya sebuah goresan-goresan yang ada di dalam gua. Kemudian manusia menciptakan aksara yang bermula dari catatan-catatan para raja yang kemudian perlahan menyebar kepada rakyat dan merata. Seiring dengan berkembangnya waktu, akhirnya simbol-simbol tadi berupa aksara tadi itu diadopsi oleh orang Canaan serta Phoenisia, dan huruf-huruf itu pun berevolusi dan terus menyederhanakan diri dan seiring waktu menyebar ke berbagai laut-laut perdagangan di seluruh penjuru negeri dan akhirnya tibalah di Italia. Pada zaman Yunani kuno, terjadi sekitar 300 sebelum Masehi yang lalu, itu pada saat huruf-huruf tadi berevolusi menyebar ke berbagai penjuru negeri, akhirnya tiba di Italia tadi. Untuk pertama kalinya alfabet itu lahir. Nah, dari situlah aksara membentuk kata dan kata menyusun cerita. Seringkali membentuk sastra. Dari ukiran batu pada zaman dahulu hingga coretan di atas kertas, ribuan kisah telah dicatat oleh sejarah. Nah, pada zaman modern, ketika sastra telah berkembang, akhirnya membuat para ilmuwan terus untuk meneliti kata-kata yang ada di dalam buku. Dan dari sanalah lahirlah teori-teori yang menjadi usaha kita untuk mengenal apa sih itu bahasa. Bahkan hingga masa kini manusia sudah mampu untuk menyusun bahasa pada mesin dan merumuskan angka untuk menaklukkan kecerdasan dan terus mengungkap misteri-misteri bahasa di masa depan. Dan dari sanalah ilmu bahasa sebagai senjata bagi kita untuk mengungkap rahasia, mulai dari tempat yang tidak dapat dijangkau hingga orang-orang asing yang ada di sekitar. Bahasa merupakan jendela dunia, dan dengan bahasa tadi yang merupakan penemuan terbesar bagi kita, kita dapat menggali informasi yang sebanyak-banyaknya. Kita dapat bekerja sama dengan baik. Dengan adanya bahasa kita bisa berkomunikasi, dimulai dari suara-suara yang tidak beraturan hingga menjadi huruf-huruf dan kata untuk dapat kita komunikasikan. Oke, selanjutnya sejarah berbagai bahasa di daerah. Wah, tentunya ini sangat luas ya, dan untuk diprotolis satu persatu kemungkinan sangat membutuhkan waktu yang lama memaparkannya. Dan saya tahu sedikit tentang sejarah berbagai bahasa di daerah ini. Mungkin kita bahas secara universal aja. Jadi dulu bahasa ketika mengalami perkembangan, suku-suku yang punya bahasa yang sama tadi mulai berpencar dan berimigrasi. Dan dari mereka yang punya bahasa yang sama tadi, yang berpencar tadi akhirnya mempunyai variasi pada kosakata dan penyebutan kata yang berbeda. Tapi maksudnya itu sama gitu.
Itu semua dipengaruhi oleh apa? Oleh cara hidup berkelompok mereka yang berbeda-beda. Nah, konon bahasa daerah yang ada di Indonesia itu berasal dari rumpun bahasa Austronesia. Misalnya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Aceh, bahasa Madura, bahasa Batak, bahasa Bali, dan lain-lain ya. Nah, rumpun bahasa Austronesia ini tidak hanya bersebar di daerah-daerah di Indonesia saja, tetapi juga ke negara lain seperti Hawaii, Filipina. Beberapa bahasa di daerah di Indonesia memang berasal dari bahasa Austronesia atau suku Austronesia ya. Namun bahasa di setiap suku dan daerah itu selalu berubah dari waktu ke waktu. Nah, perubahan itulah yang membuat bahasa di setiap daerah itu berbeda. Perubahan yang terjadi itu disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya migrasi, terus pertemuan bangsa yang menggunakan bahasa yang berbeda, hingga perkembangan teknologi. Seperti itu yang saya tahu. Dan yang terakhir adalah unsur-unsur bahasa. Apa aja sih unsur-unsur bahasa itu? Diantaranya ada 1. Fonem, 2. Morfem, 3. Sintaksis, 4. Semantik, 5. Diskurs. Nah, 1. Fonem. Apa sih fonem itu? Fonem adalah unsur terkecil dari bunyi ucapan yang digunakan untuk membedakan arti dari suatu kata. Contohnya, kata ular dengan ulas. Perbedaannya terdapat pada fonem R dan S. Nah, setiap bahasa itu memiliki jumlah dan jenis fonem yang berbeda-beda. Misalnya, bahasa Jepang tidak mengenal fonem la, ya, sehingga perkataan menggunakan fonem la itu diganti dengan fonem ra. Selanjutnya yaitu morfem. Morfem sendiri merupakan unsur terkecil dari pembentukan kata yang disesuaikan dengan suatu bahasa. Pada bahasa Indonesia, morfem dapat berupa imbuhan. Misalnya kata praduga memiliki 2 morfem, yaitu pra dan duga. Nah, kata duga merupakan kata dasar penambahan morfem pra, menyebabkan perubahan arti pada kata duga. Dan yang ketiga, sintaksis. Sintaksis sendiri merupakan penggabungan kata menjadi kalimat berdasarkan aturan sistematis yang berlaku pada suatu bahasa tertentu. Nah, di Indonesia sendiri itu terdapat aturan SPO, bahkan SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Aturan ini tuh berbeda dengan aturan-aturan bahasa di berbagai daerah, misal di negara lain seperti Jerman, Belanda, terus Inggris. Yang mana kalau di Inggris tuh diperbolehkan meletakkan kata kerja diletakkan bukan pada urutan kedua dalam suatu kalimat. Selanjutnya semantik. Apa itu semantik? Yaitu mempelajari arti atau makna dari bahasa yang terbentuk dalam suatu kalimat itu. Dan yang terakhir adalah diskurs. Nah, diskurs sendiri merupakan pengkajian bahasa pada tahap percakapan, cerita, bab, hingga literatur. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sedikit informasi, semoga menambah pengetahuan kita dan bermanfaat bagi semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian saya. Dan ada prinsip yang perlu kita pegang dalam belajar bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.